Kalau yang ini kenapa ya beliau itu ibarat kata disebutlah bisa disebut patihnya ya, karena beliau itu ya terkenal dengan kesaktiannya, dengan kedikjayaannya. Kang itu kan lebih memilih tinggal di hutan, nggak punya tetangga gitu kan. Sedangkan di sini kan masih banyak hewan-hewan juga, masih banyak istilahnya hantu-hantu juga. Mungkin kita ingin tenang, itu alasan yang utama gitu. Terus ya tanpa disadari gitu, saya juga sempat berpikir kenapa saya ya kalau bahasa Sundanya kersaning Gusti Allah ya saya tinggal di sini gitu. Kenapa sampai tinggal di sini? Ya sekarang makin terasa gitu, makin kepikiran gitu, terasa bahwa ternyata Gusti Allah itu mendiamkan kita di suatu tempat itu dengan alasan tertentu. Jadi, cuman yang Haji Sulaiman itu nggak tahu yang ini, nggak tahu yang bawah gitu. Kalau yang untuk kekayaan. kalau saya ini yang ini nih. Kalau yang saya sering ini sama orang tua nih, sama kakek mah nih, yang ini. Oh yang Sulaiman. Yang Haji Sulaiman itu ini. Tapi kalau yang pengen keberkahan untuk kekayaan yang ini. Ya kita kalau mau input ininya ya, karena katanya gitu, dia itu kekayaannya itu dahsyat. Oh iya, Sulaiman. Kalau dulu mah kan diukurnya dari punya kerbau. Kerbaunya banyak ya, baru dia kaya. Mungkin karena bosan panjang sekarang dipotong. Nah Kang, mungkin Akang bisa sedikit ceritakan kembali kenapa Akang itu kan lebih memilih tinggal di hutan, nggak punya tetangga gitu kan. Sedangkan di sini kan masih banyak hewan-hewan juga, masih banyak istilahnya hantu-hantu juga. Mungkin Akang bisa sedikit ulas kenapa tinggal di sini gitu. Ya seperti yang udah diulas kemarin-kemarin ya. Jadi ya tetap alasannya itulah, alasannya kita pingin tenang, itu alasan yang utama gitu ya. Terus ya tanpa disadari gitu, saya juga sempat berpikir kenapa saya ya kalau bahasa Sundanya kersaning Gusti Allah ya saya tinggal di sini gitu. Kenapa sampai tinggal di sini? Ya sekarang makin terasa gitu, makin kepikiran gitu, terasa bahwa ternyata Gusti Allah itu mendiamkan kita di suatu tempat itu dengan alasan tertentu. Jadi nggak semata-mata dia misalkan nyuruh saya untuk tinggal di sini ataupun saya dikersakeun gitu kan. Kalau bahasa Sundanya tinggal di sini dengan tanpa alasan. Kebetulan kan di sini ini ya daerahnya disebutkan daerah jati ya. Walaupun kita lihat nggak ada pohon jati gitu. Tapi ini udah dari dulu, dari zaman orang tua dulu namanya ini blok jati. Oh blok jati. Iya blok jati. Tapi nggak ada pohon jati. Nggak ada pohon jati. Ya itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi batiniah saya gitu. Kenapa ini dikasih nama blok jati ya? Dan saya selusuri itu dari dulu katanya, dari kakek nenek saya tanyain gitu ya ke orang-orang yang lebih tua usianya, dari dulu ini sudah dibilang blok jati, wewengkon jati. Nah semakin sini lama kelamaan ya saya kepikiran, oh ternyata kita itu harus mengetahui. Dalam artian kenapa saya disuruh tinggal di blok jati ini, ya kita harus tahu siapa jati diri kita gitu kan. Dari mana asal kita. Kita nggak usah mencari jati diri orang lain, kita cari jati diri kita pribadi, jati diri kita masing-masing. Itu yang saya temukan. Terus di sini ada lagi tanpa disadari, di sana di belakang tuh sebelah sana itu ya, itu ada leluhur lah, masih keturunan Panjalu, namanya itu blok Ciramping. Oh Ciramping. Iya Ciramping. Yang dipulasarakan di sana itu, yang dituakan itu namanya Eyang Haryang Arya Wirabaya. Gitu. Dari sini kalau nggak salah, kalau dilihat pintas sih dekat ya, cuman paling jarak 100 meter juga enggak gitu. Kalau ditarik benang lurus, tapi kalau jalan ya kita lumayan jauh gitu. Kenapa ya? Ini blok jati. Nah di bawah ada lengkob ya, ada legok gitu, ada lebah. Terus di sananya Ciramping. Nah ini jati, itu Ciramping. Oh perbatasan. Jadi
kalau filosofi saya gini, kalau kita ingin mendapatkan dalam artian ramping itu kan kalau di bahasa Sunda itu kan tajam. Ya, Sekut gitu. seket Bang, ya. tajam ya gitu bisa dibilang gitu kan. Kayak golok aja gitu kan. Kalau diasah itu kan ramping. Nah, kalau kita ingin ketemu sama ramping sama ketajaman kita, ya kita harus tahu jati diri kita. Oh. Itulah sambungannya kenapa ini Blok Jati di sana disebut Ciramping. Jadi sebelum kita mendapatkan ketajamannya itu kita harus tahu jati diri kita gitu. Iya. Jadi kita nggak usah, kalau menurut saya ya, kita nggak usah ngaji terlalu jauh gitu. Ya kita mempelajarilah mengaji ke diri kita masing-masing. Jadi kalau bahasa Panjalu itu kan jangan nggak keluar tapi ke dalam. Gitu. Jadi kita itu lebih banyak masuk ke dalam diri kita, bukan keluar diri kita gitu. Ya insya Allah siapapun itu orangnya gitu ya, apapun itu akidahnya, apapun itu pegangannya, kalau kita udah tahu diri kita masing-masing, ya udah pasti kita mempunyai ketajaman, baik secara pola pikir, secara obrolan ataupun secara segala macam. Oh. Jadi mungkin istilahnya bukan khasiat, apa sih namanya, keberkahan atau apa sih? Kalau istilah jarah-jarah kayak gitu, Iya. berarti untuk ketajaman diri kita gitu ya. Iya. Jadi kita itu ibarat gini ya. Karomah berarti ya. Karomah ya. Itu kalau dibilang kita jaro itu kan kita mengejar karomah ya. Tetap yang menentukan karomah itu kan tetap diri kita sama Gusti Allah Ta'ala. Itu yang memberikan karomahnya itu kan Gusti Allah Ta'ala. Kita cuman mengikuti jejak aja sebenarnya. Mengikuti jejak leluhur, bukan kita dalam artian apa minta ke leluhur ya. Gitu. Itu kalau kesana kan kurang pas ya. Tapi kita mengikuti jejak mereka gitu. Kenapa mereka pergi ke suatu gunung, kenapa mereka mengasingkan diri, kenapa mereka mencari ketenangan, karena ketenangan itu datangnya itu dari lingkungan yang tenang. Itu yang saya temukan gitu. Jadi kita ibarat kata nggak bisa mendapatkan ketenangan dari lingkungan yang nggak tenang, Ramai gitu. yang rame, yang bising gitu. Terus kita juga nggak bisa lepas dari duniawi ya. Iya. Jangankan diam di bertetangga, saya juga diam di sini tetap kok urusan duniawi itu tetap ngikuti gitu. Cuman nggak terlalu berat sih. Kalau kita tanpa tetangga, kita hidup menyendiri, nggak terlalu berat. Jadi mata kita itu nggak terlalu banyak melihat yang lain-lain. Mungkin kalau untuk sekedar makan di sini juga banyak tanaman-tanaman yang bisa dimakan gitu Ya ya. kalau buat makan sih kita ya pokoknya tetap ke nasi ya. Kalau nasi di sini Bertani. karena bukan daerah pesawahan, jadi kita tetap beli ya. Kebetulan kita belum punya huma kok. Kalau udah punya huma kayak di Baduy ya pasti kita nanam huma gitu, nanam padi darat gitu. Tapi kita belum punya bibitnya. Jadi kalau beras mah buat bahan pokok ya kita beli. Cuman kalau buat lauk pauknya ataupun sekedar menyambung ya di sini singkong ada, daun singkongnya ada. Terus ya kita mencoba beternak atau segala macam lah untuk kebutuhan diri pribadi gitu. Nah, berarti kan Kang sebelumnya kalau dari yang tadi Akang bicarakan di sini tuh kan lebih banyaknya istilahnya teh filosofinya ya, dari mulai Babakan Jati, Ciramping. Nah itu sebelumnya Akang harus tinggal di hutan ini apakah ada wangsit atau petunjuk atau dari orang tua kah gitu? Apakah emang murni pilihan sendiri harus di sini gitu? Jadi kalau gini ya, kalau di awal gitu kita itu emang sih kayak ada bisikan ya gitu, kayak ada bisikan gitu, sampai kita itu diam di suatu tempat ibarat kata dulu saya pernah tinggal di bawah di sana ya sama orang tua nggak nyaman gitu, terus pindah ke Bahara ke lemburnya istri, tempatnya istri nggak nyaman, sampai kita pernah tinggal juga di daerah Ciberem, itu daerah Batu Panjang, di bawahnya Batu Panjang itu kita juga ngerasa nggak nyaman karena kita itu belum menemukan gitu ya tempat yang sesuai dengan batiniah kita gitu. Nah kebetulan ini tanah punya leluhur ya, punya kakek, diwariskan ke orang tua saya gitu, dan saya seneng bercocok tanam gitu ya, saya mencoba tinggal di sini dan alhamdulillah udah
sekitar 10 tahunan lebih lah, lupa lagi tuh kalau dihitung-hitung gitu. Kita bisa tinggal di sini kadang-kadang udah 12 tahun lebih. Kita tinggal di sini gitu. Berarti emang sebelumnya juga ada wangsit atau istilah ada bisikan ya, harus tinggal di sini. Mungkin tadi kalau diurut di belakang sana ada keramat siapa tadi saya lupa lagi. Eyang Arya Wirabaya. Eyang Arya Wirabaya. Dan itu juga katanya masih keluarga dari kerajaan Panjalu. Ya dia masih keturunan Panjalu yang masih kalau bahasa saya Karuhun Panjalu lah kalau bahasa saya. Nah kan kalau di sini ramainya itu kan Eyang Boros Ngora ya sama Haryang Haryang Kuning. Haryang Kuning. Nah apakah ini juga terkenal Kang? Ya kalau gimana ya? Kalau dulunya sih kayaknya terkenal juga ya kalau dulunya cuman karena sekarang batas pengetahuan ya terus batas cerita juga kan terbatas gitu. Jadi kebanyakan sih orang sekarang itu kan nggak terlalu memperhatikan arah ke sana. Jadi kebanyakan kita terlalu fokus ke urusan duniawi kita gitu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak mau tahu gitu walaupun gimana. Makanya kalau sekarang sih kayaknya sedikit orang yang mengenal kalau sekarang gitu. Kecuali kalau orang Panjalu sih insya Allah mengenal kalau orang Panjalu. Kalau misalkan ini disambungkan dengan Eyang Boros Ngora atau misalkan kerajaan Panjalu ini sebagai apanya gitu? Kalau ini ya saya sih kalau ngobrolin ke sana takut salah ya karena batas pemahaman kita gitu. Jadi kalau yang ada di cerita, yang ada di buku itu ini masih di bawah ya. Jadi dalam artian masih keturunan yang di Nusa gitu kalau di dalam buku gitu. Nah, tapi kalau menurut batiniah saya karena di sana itu makamnya banyak ya, bisa jadi Eyang Arya Wirabaya itu yang terkenalnya kan Eyang Arya Wirabaya. Jadi dia itu anggaplah kayak cucu ataupun anak, nggak tahu cucu ya. Kalau saya sih nggak tahu persis jelasnya gitu karena sejarah Panjalu itu simpang siur. Jadi takut salah, kita juga takut membodohi orang gitu. Jadi kita nggak berani mengungkapkan yang ini karena banyak versi, takut mengganggu versi orang lain gitu. Maaf ya, bukan kita nutup-nutupin. Tapi kalau menurut batiniah saya, nggak tahu makam siapa di sini itu yang jelas. Kalau dari sisi umur ya, sisi pautan usia ada yang lebih tua. Di sini di Ciramping itu. Karena gini, posisinya di atas ya. Karena gini ya, kalau menurut saya, prinsip saya, orang tua dulu itu kan tata ruangnya itu tatanan tempat itu jelas. Kayak bikin rumah aja, anak di bawah, orang tua di atas. Nggak bisa anak lari ke lebih tinggi dari orang tua. Ya sama dari sisi tempat ataupun patilasan ataupun pulasaran gitu, makom ya sama gitu. Berarti akan di sini sebagai kuncenkah, penjaga atau juru rawat dari makam keramat tersebut gitu? Kalau saya kalau dibilang juru kunci ya bukan, penjaga juga bukan. Jangankan menjaga makam ya menjaga diri pribadi juga belum tentu bisa gitu. Ya kalau saya mah sekedar mengagumi aja kok. Nggak ada ke ini, cuman ya hayulah kalau ibarat kata karena di sini itu kalau yang di daerah Simpar khususnya itu jarang ada yang namanya juru kunci. Jadi ketika yang mau ini ibarat akang nih pingin jaro ke sana terus kenal sama saya, ya hayu bisa saya antar. Kalau kita bukan juru kunci ya, kita cuman penyambung kayaknya. Gitu, mengantarkan, menyambung gitu. Jadi nggak ada, kita nggak mau klaim karena kalau sekarang itu kan juru kunci itu harus punya SK. Kalau sekarang. Berarti kan soalnya kan gini Kang, ini berarti bisa jadi keramat ini tidak banyak orang tahu ya. Ini berhubungan sama kerajaan Panjalu. Kayaknya sih disebut tidak banyak, pasti ada lah yang tahu. Cuman nggak terlalu dikenal. Jadi kita itu terlalu fokus ke ibarat kata gini, Eyang Cakradewa, Eyang Prabu Boros Ngora. Udah sampai batas sana aja. Kadang-kadang kita udah merasa cukup. Ya kita nggak mau menggali yang lainnya gitu. Padahal kalau kita telusuri masih banyak gitu. Khusus di Simpar ini lebih banyak.
Ya mungkin teman-teman nanti kita kalau dibolehkan kita pengen lihat, katanya berarti di sana masih di tengah hutan juga berarti makamnya. Ya masih hutan lindung lah, ya hutan lindung. udah masuk dilindungi hutan lindung gitu. Jadi ya alhamdulillah masih asri. Paling kalau dulu mah masih pohon-pohonnya masih gede, cuman karena di sana itu sering di atas bukit jadi anginnya kencang. Kebanyakan sih tumbang, sebagian udah ada yang tumbang, yang ini gitu. Tapi masih asri, masih terawat. Nah kalau yang orang yang ziarah ke sana Kang, yang tahu gitu, yang tahu lokasi itu meminta karomah atau meminta keberkahannya untuk apa Kang? Kan biasanya kan identiknya orang-orang meminta hajat tuh bukan berarti mintanya ke makam ya, meminta keberkahannya itu berdoanya di sana itu kebanyakan karomahnya untuk apa gitu? Ya kalau itu sih tergantung ke orang-orang yang punya maksud, ya punya hadasnya gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi di sini itu yang hasil penyelusuran saya gitu, hasil tapakuran saya lebih ininya ke urusan kalau dibilang kadugalan lah, kalau dibilang gitu ya, jadi kesaktian gitu kalau dibilang gitu ya, urusannya lebih ke sana gitu. Jadi kan setiap karomah itu beda-beda yang intinya gitu ya, intinya gitu. Yang jadi pokoknya. ibarat kata pokoknya itu lebih mengarah ke sana gitu. Berarti Kang sering ke sana Kang? Ya disebut sering sih enggak, ya disebut jarang. Kadang-kadang kalau ada yang pingin diantar kita ke sana, kadang-kadang kita kalau dalam hati ingin ya kita kadang maksain ke sana gitu. Nah mungkin kita kembali ke obrolan Akang dulu ya, karena nanti kita di video kedua penasaran pengen lihat, karena berarti makam ini emang kalau istilah bisa dianggap penting juga karena masih termasuk keluarga kerajaan. Ya. Mungkin teman-teman nanti juga biar bisa tahu cek istilah tata ruka lah gitu. Mungkin ada orang-orang yang orang-orang zaman sekarang yang tidak mengenal karhun-karhun dulu kan bisa jadi tahu gitu ya. Maka akan selama tinggal di sini kan dulu juga kita pernah bahas dari mulai gangguan gaib, istilah energi. Nah, apa sih yang selama ini yang Akang dapatkan dari sini? Pelajaran apa misalkan, apakah selama tinggal di sini itu oh ternyata begini, misalkan dapat ilmu begini, atau misalkan ada karuhun yang datang, apa sih yang pengalaman Akang yang selama di sini gitu? Ya kalau buat saya sih Perubahan yang kelihatan pengalaman yang saya temukan itu ya khusus buat pribadi saya gitu. Ya alhamdulillah dengan tinggal di tempat yang jauh dari keramaian ya, kita bisa sedikit mempelajari diri kita, terus kita juga bisa memperbaiki diri kita. Dan juga kalau saya sih benar-benar saya orangnya bukan orang benar gitu kan. Ya minimal kalau kita tinggal sendirian jauh dari tetangga, minimal kan kita nggak terlalu banyak bersentuhan dengan orang ya, jadi kita mengurangi, minimal bisa mengurangi lah, minimal gitu. Kita bisa mengurangi kejelekan-kejelekan kita sama orang. Itu buat panutan sih. Kiblatnya berarti panutan. Panutan saya itu. Jadi mungkin kalau istilahnya khususnya di daerah kita di Sunda, mungkin kiblatnya kalau untuk menjadi seorang spiritual ya mungkin mengarahnya tadi teh sifat-sifatnya yang bagus-bagus mengarahnya ke Prabu Siliwangi atau ke Ratu Panti Selatan gitu mungkin ya. Gini ya, kalau maaf ya, kalau kata saya juga kita gimana jalurnya ya. Maaf kalau dibilang kiblat ya, kalau dibilang kiblat itu terlalu ini ya, terlalu ekstrim. Takutnya takut ada yang iya, benar. ada yang tersinggung gitu ya. Kadang-kadang maaf ya, kita nggak bilang kiblat juga, saya pernah disebut musyrik, kan disebut apa keluar dari akidah, padahal maaf sampai manapun saya itu tetap kalau dari sisi agama itu ke Islam ya yang diambil. Tapi kita mencari ilmu itu kita jangan terpaku, karena yang saya rasakan di alam ini Gusti Allah itu udah menciptakan ilmu semua gitu. Makanya di sana itu kan ada Iqra ya, ada hadis tersurat dan ada hadis tersirat. Kalau saya sih lebih mencontoh kayak gini, bukan ngiblat ya. Kita kenapa mengagumi sosok Eyang Prabu Siliwangi, sosok Ibu Ratu Kidul ya, sosok Maung Putih, sosok Pak Soekarno ataupun sosok Sunan Kalijaga, ya kita mengagumi apa dedikasi mereka.
itu gaya hidup mereka, pola pikir mereka, kebaikan-kebaikan mereka gitu. Ya kita nggak bisa meniru mereka aja, minimal kita sedikit aja memiliki gitu sifat-sifat mereka gitu. Kita bukan ngiblat ke mereka, tapi kita memang mendambakan gitu, gitu. Kalau kita ngiblat sih tetap kita ngiblat ke Nabi Muhammad ya. Kalau dari sisi agama, karena kita itu memegang dari sisi agama keislaman. Tapi di dalam Islam juga nggak melarang kok. Kita mengambil ilmu dari mana? Maaf, kalau buat saya nih, kata dibilang anjing itu najis, ya, gitu kan? Ya kalau ilmu dari anjing juga bisa kita ambil. Yang dibilang najis asalkan ilmu gitu, ada manfaat buat kita gitu. Kita ambil dari sifat mereka, dari gaya hidup mereka, asal jangan yang jelek-jeleknya aja. Gitu. Sebenarnya, wah alam semesta ini, ya memang sih benar dalam pernah disebutkan kan, sebagian menyebutkan air tinta satu lautan itu nggak bisa dipakai buat nulis gitu. Penanya kayu sedunia itu nggak bisa gitu, nggak bakalan cukup gitu kan. Hadis yang tersirat ini gitu. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin tadi yang takutnya pemahaman teman-teman salah, yang maksud kiblat yang saya tanya itu kiblatnya spiritual, bukan kiblat agama ya. Yang iya. Agama Kan orang-orang itu kan berpikirnya sempit ya. Ketika kita ngobrolin spiritual, udah pasti itu karena udah pasti kadang-kadang ada jurang di sana, ada jurang ya. Soalnya kan selama saya ngeliatin orang-orang spiritual yang saya temui itu selalu ada sosok Ratu Pantai Selatan, Kang. Jadi mungkin saya di sini karena Kang gaya bicaranya agak beda, jadi saya tanyakan gitu, kenapa kok setiap spiritual harusnya ke sana? Berarti emang yang didambakan itu seorang ibu, kesuciannya, kemurnian sama kasih sayangnya mungkin. Kasih sayangnya, iya gitu. Mungkin kan orang-orang spirit ya, bukan supra, spirit itu karena mungkin udah ada yang bertemu, ada yang dikasih wangsit atau apa, mungkin saya kurang paham kalau ke sana. Mungkin ada kata-kata terakhir Kang tentang yang kita tadi bahas gitu. Ya kalau buat saya gini ya kita jangan, maaf ya, kita jangan mudah gitu untuk menyalahkan gitu ya seseorang gitu. Sedikit-sedikit musyrik gitu ya. Iya, sedikit-sedikit karena belum tentu gitu. Baik, karena gini, dia berjalan lewat mana, dia berjalan ke manapun gitu, udah pasti dia itu mencari sesuatu gitu, mencari sesuatu. Karena kita tahu satu kebenaran itu dari kesalahan. Nggak mungkin lah kita mendapatkan satu kebenaran itu nggak mendapatkan dulu atau menjalani kesalahan dulu. Gitu. Jadi kita jangan memponis ya kepada siapapun itu, baik yang berjalan di bidang apapun, berjalan ke jalur manapun, kita udahlah jangan suka menyalahkan. Kalau buat saya sih seperti itu. Ya kembali sih silahkanlah, kalau buat saya mah orang mau berpikir tentang saya bagaimana gitu ya, itu kembali ke pola pikirnya masing-masing gitu. Jadi ya saya nggak perlu pengakuan sih sebenarnya. Yang penting ketenangan untuk kita aja gitu. Iya gitu. Dan mungkin terakhir Kang, saya belum tanyakan, kenapa setiap orang spiritual tinggalnya selalu menyendiri di hutan? Itu kenapa? Apakah harusnya seperti itu kah? Kenapa nggak di tempat ramai gitu? Jadi gini, kalau kita itu kan bukan seorang pemberani ya. Kalau seorang pemberani gitu, ya kita pasti tinggal di alam rame. Oh, karena kita penakut, ya. Apa nggak kebalik Kang itu? Enggak, kita penakut sebenarnya. Kalau kita itu kenapa tinggal di hutan, tinggal menyendiri, karena kita merasa takut. Takutnya gitu, karena kejelekan diri kita, takutnya menjelekan orang lain. Oh, iya, bukan takut sama juri gitu ya? Iya, jadi kita itu sebenarnya bahasa Sundanya borangan, lain ludengan gitu. Asli nama gitu. Takutnya kan gitu, kita nggak sanggup melihat apa kehidupan kenyataan yang sekarang kan seperti itu. Sebenarnya kita itu seorang penakut. Makanya kita tinggal menyendiri. Kadang-kadang kita udah nyiapin diri gini, sebelum kita dikucilkan lebih baik kita mengucilkan. Sebelum kita dibuang lebih baik kita membuang diri duluan gitu. Jadi nggak sakit. Kalau dibuang sama orang lain kan sakit. Buang sendiri. Kalau ngebuang sendiri mah kita nggak sakit. Nggak ada yang menyakiti dan nggak ada yang disakiti gitu. Jadi kita cari titik aman aja. Oke Kang, terima kasih. Ini sangat padat sekali ya penjelasan Kang Imron ini. Alasan beliau tinggal di hutan ternyata emang dekat dengan keramat
siapa tadi saya lupa. Yang Arya Wirabaya. Yang Arya Wirabaya. Mungkin teman-teman biar tidak pernah, kita akan explore langsung ke lokasi karena yang Wirabaya ini terkenal sekali dengan kesaktiannya ya. Iya. Jadi yang penonton yang ingin kaya raya mungkin beda judul ini karena kalau datang ke sini itu pulang ini jadi sakti gitu ya. Pulang dari sana. Kalau kebanyakan yang keramat yang lain pulang dari sana kaya raya. Kalau dari sini mungkin kesaktian. Karena ini katanya dulu dari patih dari kerajaan berarti. Ya sih sempat ini Oh. sempat dengar gitu, saya sempat dengar dari obrolan kakek itu katanya kayak panglima. Oh, panglima. Iya, Jadi jadi mungkin- dia itu apa dari sisi kekuatan fisiknya, dari sisi kekuatan kadugalannya gitu ya, dari ininya gitu, ilmu kanuragan lah. Kalau dibilang ilmu kanuragan ya. Kalau Oke, nanti kan di video selanjutnya kita akan langsung cek lokasi keramat yang mungkin orang tidak banyak yang tahu. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.